Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao-nya last part. Karena untuk Feng Hao akan mulai upload 1 minggu sekali cuy, karena memang udah mentok sama raw-nya. Jadi Feng Hao akan seminggu sekali, nggak tiap hari lagi cuy. Lantas apa nih selingannya nih untuk Feng Hao? Aduh, tulis ya di kolom komentar, kasihlah referensi yang kira-kira oke lah. Nanti gue bacain ke satu-satu. Oh kayaknya nih oke nih, langsung gue tulis untuk besok. Ya udahlah gitu aja. Oke, kita gaskan lagi dah si Feng Hao-nya. Waduh, sampai lupa mau bahas apa nih. Ya langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah Feng Hao dia menolak untuk bergabung dengan klan Immortal. Bahkan dia juga menolak menyerahkan manik jiwa miliknya kepada orang tua dari klan Immortal itu. Membuat kini Feng Hao dia sempat terlibat di dalam sebuah perselisihan. Dan tahu kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Feng Hao yang dibantu oleh Master Hao Tian. Membuat Pak Tua itu dia memikirkan sebuah rencana lainnya lagi. Dan mulai melirik ke arah ciwi-ciwinya Feng Hao. Ya, tampaknya wanita-wanita itu mereka ada hubungannya dengan anak itu. Maka dari itulah orang tua itu kini dia mulai mengarahkan serangannya ke arah ciwi-ciwi itu. Namun untuk senior Gu, dia pun tahu rencana busuk apa yang dimiliki oleh orang tua itu. Maka dari itulah di sini senior Gu dia pun melepaskan sebuah segel pertahanan untuk mencoba melindungi ciwi-ciwi dari hadapan orang tua itu. Tapi sayangnya di hadapan orang tua itu segel yang digunakan oleh senior Gu tidak berguna, yang membuat senior Gu langsung tersungkur. Dan itu juga membuat kini para ciwi-ciwinya Feng Hao mereka semua tertangkap. Dan hal itu jelas membuat Feng Hao dia murka tentunya. Dan Feng Hao juga dia ingin langsung menghajar orang tua itu. Tapi jelas hal yang tergesa-gesa hanya akan membuat semuanya menjadi tambah kacau. Maka dari itulah di sini Master Hao dia pun mencoba untuk menghentikan Feng Hao. Tunggu, kau tidak bisa bertindak gegabah seperti itu Feng Hao. Tidak Master Hao, aku benar-benar harus menghabisi orang tua itu. Dia adalah orang yang tidak tahu diri, ucap dari Feng Hao. Sedangkan untuk si tua itu dia pun tertawa. Dia tertawa lepas dan juga senang. Kan ternyata tebakannya benar adanya. Ya, aku tidak salah. Ternyata benar. Kalau ternyata mereka memang memiliki sebuah hubungan yang cukup erat. Namun untuk para ciwi-ciwinya Feng Hao, mereka justru meminta kepada Feng Hao untuk tidak memperdulikan mereka. Sedangkan untuk orang tua itu, dia pun kembali tertawa dan dia juga berujar, aku akan melepaskan mereka asalkan kau mau menyerahkan apa yang aku inginkan. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua itu kepada Feng Hao jelas benar-benar membuat citra dari klan Immortal hancur di hadapan semua orang. Karena mereka tidak percaya kalau ternyata seorang master tetua besar dari klan Immortal ternyata sungguh sangat menjijikan menggunakan sebuah trik kotor. Sepertinya rumor yang ada terlalu dibesar-besarkan. Sungguh organisasi klan yang menjijikkan, ucap dari para orang-orang tua ini. Ya, hal yang sama pun juga disadari oleh para murid-murid dari klan Immortal. Tetua, jika rumor ini tersebar, bukankah ini akan merusak reputasi dari klan Immortal kita? Diam, aku tidak peduli, ucap dari orang tua itu. Karena menurutnya hasil akhir adalah segalanya. Maka dari itulah di sini orang tua itu dia pun kembali berujar, nak, serahkan manik jiwamu itu dan aku akan melepaskan mereka. Berikan aku manik jiwa itu dan aku akan melepaskan satu di antara mereka. Dan ketika kau memberikan teknik rahasiamu, aku akan melepaskan satu yang lainnya lagi. Dan begitu kau memberikan aku sumber energi internalmu, aku akan melepaskan mereka semua. Ucap dari orang tua yang sungguh menjijikkan dan tidak tahu diri ini. Dan untuk menanggapi hal itu di sini Feng Hao dia berujar, orang tua yang sungguh tidak tahu malu. Tapi asal kau tahu, pertama, aku tidak memiliki manik jiwa yang kau katakan. Bahkan aku juga tidak tahu manik jiwa itu apa. Dan untuk teknik rahasiaku, kau sungguh sangat tidak layak untuk memenuhi syarat mendapatkannya. Serta untuk sumber kekuatan internalku, itu adalah hal yang tidak mungkin dapat kau tahan untuk sosok selemah dirimu. Ucap dari Feng Hao yang membuat orang tua itu dia menguatkan cengkramannya kepada ciwi-ciwi. Dan itu membuat orang tua itu dia berujar, kalau seperti itu, maka mereka ini tidak ada lagi gunanya. Lebih baik aku menghancurkan mereka saja. Ucap dari orang tua itu yang membuat Feng Hao dia berujar, hei tunggu.
karena aku memang tidak memiliki apa yang kau inginkan. Sebagai gantinya, aku akan ikut dengan dirimu. Ucap dari Feng Hao yang membuat Master Hao dia pun tidak mungkin lagi membiarkannya. Karena dia tahu pemilik tubuh ilahi tertinggi hanyalah Feng Hao. Dan mungkin butuh ratusan ribu tahun lagi untuk dapat kembali bereinkarnasi. Dan jika Feng Hao sampai jatuh ke klan immortal, maka butuh ratusan ribu tahun lagi bagi umat manusia untuk dapat bangkit. Namun untuk orang tua ini, dia pun kembali berujar kalau dia tetap menginginkan apa yang dia sebutkan sebelumnya. Dan dia akan memberikan waktu Feng Hao selama 30 menit untuk berpikir. Dan itu jelas membuat Feng Hao dia murka dan dia juga berujar, jika kau melukai mereka lebih daripada itu, aku bersumpah kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ucap dari Feng Hao. Dan untuk Master Hao yang tidak mungkin akan membiarkan Feng Hao tertangkap atau dibawa oleh klan immortal, membuatnya berujar, dasar orang tua, jangan kau keras kepala, lepaskan anak-anak itu dan aku Hao Tian yang akan bergabung dengan klan immortalmu. Mendengar hal itu jelas membuat mereka semua yang ada di tempat ini mereka pun shock. Karena mereka tahu kemampuan gila yang dimiliki oleh Master Hao Tian. Dan jika dia sampai bergabung dengan klan immortal, tentunya akan membuat klan immortal menjadi lebih mengerikan lagi. Begitu juga dengan orang tua ini, dia pun paham akan situasinya. Maka dari itulah dia ingin mengajak Master Hao Tian sedari awal bergabung dengan klan immortal. Tapi di sini Pato ini dia tetap kekeh dengan pendiriannya menginginkan manik jiwa. Tapi di sini Feng Hao yang tetap memberikan sebuah penolakan membuat Pato itu dia menjadi berpikir, hei anak ini, apakah dia memang benar-benar tidak memiliki manik jiwa? Kenapa dia terlihat sangat tenang seperti itu? Dan begitu dikonfirmasi kalau sepertinya itu benar oleh para murid-muridnya yang mengatakan kalau mereka memang sedari awal tidak melihat anak itu membawa manik jiwa dan hanya melihat anak itu bersama dengan seorang wanita, membuat Pato ini dia berujar, apa? Wanita? Dan begitu dia melirik ke arah Yunzu, dia pun berpikir, hei wanita itu, dia terlihat sangat aneh. Auranya sungguh berbeda. Namun di sini orang tua ini dia juga memiliki sebuah metode lainnya pula. Baiklah, aku akan melepaskan mereka, tapi kau harus mengikuti sebuah rencanaku. Aku ingin menggunakan sebuah teknik khusus kepada dirimu yang dikenal sebagai teknik pemahaman jiwa. Dan jika kau setuju, aku akan melepaskan mereka semua. Ucap dari orang tua itu yang membuat senior Long dia bertanya, apa? Teknik pemahaman jiwa? Apa itu? Ya, itu adalah teknik yang digunakan untuk membuka ingatan dari seseorang. Sedangkan untuk Feng Hao, dia pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh orang tua itu. Mendengar hal itu membuat orang tua ini dia senang. Karena memang jika saja memang tidak ada manik jiwa, tapi setidaknya dia bisa mengambil ingatan milik Feng Hao tentang metode rahasia yang dia miliki. Maka dari itulah di sini karena Feng Hao telah setuju, maka ianya Pak tua itu dia kini melepaskan ciwi-ciwinya Feng Hao. Dan setelah mereka dilepaskan, di sini Feng Hao dia meminta kepada Pak tua Hao untuk segera membawa mereka masuk ke dalam area makam kuno dan sisanya serahkan kepada diriku. Sedangkan untuk orang tua itu dia pun meminta kepada Feng Hao untuk mendekatinya. Dan sesuai dengan arahan itulah di sini Feng Hao dia pun mencoba berjalan mendekati orang tua itu. Tapi di sini Feng Hao dia terlihat memberikan tekanan berat di setiap langkah kakinya yang membuat orang tua itu dia berujar, hei apa yang coba kau lakukan? Itu semua tidak ada gunanya. Ucap dari orang tua itu sembari dia mencoba melepaskan teknik miliknya untuk mencoba memaksa Feng Hao. Namun dengan teknik yang dia gunakan yang mencoba menarik Feng Hao, tapi di sini ternyata Feng Hao dia masih dapat menahannya. Dan di sini Feng Hao dia juga mencoba untuk memaksa tubuhnya membangkitkan titik dao ke-9-nya untuk segera memancing hukuman surgawi segera muncul. Sedangkan untuk orang tua ini yang melihat sikap aneh dari Feng Hao, dia pun kesal dan dia langsung mencoba menarik Feng Hao dengan kemampuannya. Walaupun di sini Feng Hao dia terus mencoba untuk dapat menahan dirinya. Dan kini ketika titik dao ke-9 terbuka, tiba-tiba saja tubuh Feng Hao dia bercahaya terang yang membuat orang tua itu dia berujar, hei apa yang coba kau lakukan? Kenapa auranya terasa lebih kuat daripada yang sebelumnya? Karena memang saat ini Feng Hao dia telah membuka titik dao ke-9-nya yang membuat kini langit langsung bergemuruh dengan sangat kuat. Dan itu membuat Pato itu dia berujar, hei ada apa? Kenapa langit tiba-tiba saja berubah? Ucap dari orang tua itu. Bahkan saat ini juga seambaran petir dahsyat menyala di mana-mana. Gila,
ini adalah hukuman surgawi. Cepat, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Apa? Hukuman surgawi? Siapa yang melakukannya? Ucap patwa itu yang bingung. Nah, apakah kau yang melakukannya? Tanya patwa itu kepada Feng Hao. Ya, tentu saja, itu aku. Sambut dari Feng Hao. Dan di sini Feng Hao dia juga berujar. Aku tidak lagi memiliki pilihan lain selain mengungkapkan kalau aku memiliki 8 dao. Dan mereka pasti mengira kalau aku memiliki 8. Padahal sejatinya ini adalah hukuman surgawi ke-9 yang jauh lebih mengerikan. Karena sejatinya di sini Feng Hao sepertinya dia berencana untuk menggunakan hukuman surgawi untuk menghancurkan orang tua itu. Sedangkan untuk orang tua itu sesuai dengan rencananya Feng Hao dia pun berpikir kalau sepertinya Feng Hao dia memiliki 8 dao. Dao ke-8. Hei, ada kini, dia memiliki 8 dao, sungguh luar biasa. Dan untuk inti dao itu sendiri, umumnya mereka orang-orang umumnya memiliki hanya sampai 7 titik saja. Dan mereka yang memahami sampai ke titik 7, mereka akan segera melakukan sebuah penerobosan ke ranah Said. Karena sejatinya ketika mereka membuka titik dao ke-7-nya, mereka akan memahami kekuatan surga dan juga bumi. Dan melihat anak yang ada di depannya melakukan sebuah hukuman surgawi, membuat orang tua ini dia mulai berpikir kalau sepertinya anak ini dia memang sengaja menggunakan hukum surgawi untuk mencoba melawan dirinya. Jadi anak ini dia telah menghitung segalanya dari awal. Anak ini dia benar-benar mengerikan, pikir dari orang tua itu. Sedangkan untuk mereka yang lainnya yang menyadari kalau ini adalah hukuman surgawi ke-8, membuat mereka berpikir kalau anak ini dia sangat luar biasa dan masa depan yang sungguh sangat tidak akan terbatas jika dia berhasil melakukannya. Dan apa yang dilakukan oleh Feng Hao juga membuka pikiran dari senior Shi yang mengingat kata-kata dari Feng Hao yang sebelumnya yang mengatakan kalau dia tidak akan dapat mencapai ranah Sain dalam 1 tahun karena memang akan sangat sulit baginya melakukan hukuman surgawi yang seperti ini. Namun di sini senior Gi dia mengatakan kalau sejatinya seseorang yang memiliki 8 meridian dao itu tidaklah jarang. Ada banyak orang yang memang memilikinya, hanya saja yang jarang ditemui adalah mereka yang dapat lolos dari hukuman surgawi ke-8 itu. Karena sebagian besar dari mereka semua akan berakhir ketika mereka harus menghadapi hukuman surgawi itu. Karena memang hukumannya akan sangat mengerikan. Sedangkan untuk Feng Hao sendirilah saat ini dia malah bengong dan diam aja, dan itu membuat master kecil dia berujar, "Hei bocah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah bengong?" Ditambah ketika orang tua itu dia datang mencoba untuk menyerang Feng Hao yang membuat saat ini master kecil dia harus mengambil sebuah tindakan dengan cara memindahkan tubuh Feng Hao dengan paksa dari sergapan orang tua itu. Yang membuat kini orang tua itu dia yang ada di titik di mana Feng Hao berada, membuat kini dirinya harus dihantam dengan petir surgawi menggantikan Feng Hao. Ya, dan itu jelas membuat para murid-murid lainnya yang melihatnya mereka pun takut ketika mereka melihat guru mereka dihajar oleh kekuatan petir surgawi yang sangat mengerikan. Tapi kekhawatiran mereka ternyata tidak ada gunanya karena untuk mereka sendiri saja kena juga dari petir yang datang nyasar menyambar tanpa arah. Anak itu dia benar-benar gila. Dia menggunakanku sebagai mainannya. Sedangkan untuk Feng Hao dia sendirilah ternyata dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Master, aku tahu kalau kau tidak akan membiarkanku seperti itu kan? Aku tahu kalau kau pasti akan menyelamatkanku. Ya, tentu saja bocah. Aku tidaklah mungkin akan membiarkan kau hancur begitu aja, sambut dari master kecil. Tapi menghadapi hukuman surgawi dengan kondisi yang seperti ini, dasar, kau sungguh sangat gila. Jangan salahkan aku ya jika kau benar-benar hancur. Ya, tenang aja master, sambut dari Feng Hao. Ini bukanlah hal yang pertama aku lakukan, karena benar saja ketika petir itu datang, Feng Hao dia dapat menghancurkannya dan menyerap sisa-sisa kekuatan petir itu yang membuat master kecil dia cukup kagum dengan metode milik Feng Hao. Bocah, kau sungguh sangat luar biasa. Aku tidak menduga kalau ternyata kau memiliki sebuah kemampuan yang seperti itu, ucap dari master kecil. Sedangkan untuk orang-orang dari Klan Immortal, mereka benar-benar telah dihancurkan dengan satu petir dahsyat itu. Sudah cukup untuk dapat membuat mereka porak-poranda. Sedangkan untuk orang tua ini, dia harus bertapa
dan menggunakan teknik pelindungan diri agar dia dapat bertahan dari serangan dahsyat itu. Karena benar saja teknik pertahanan absolut miliknya ternyata dapat bertahan ketika petir itu dahsyat datang dan dia masih dapat memurnikannya dengan teknik kuno yang dia miliki. Yang membuat mereka semua yang melihatnya berujar, orang itu dia berasal dari klan Moon Knight. Hei, apa itu? Tanya dari senior Long. Dia adalah salah satu dari klan kuno. Mereka telah lama menghilang dan rumornya mereka memang masih ada di benua 100 klan itu. Sini Master Hao Tian dia juga mengatakan kalau rumornya dulu klan Moon Knight itu adalah salah satu dari klan yang sangat kuat dan mereka memiliki sebuah metode khusus untuk memanfaatkan kekuatan bulan. Dan banyak dari klan-klan lainnya mereka semua menyerah dan tunduk di bawah klan bulan itu. Namun sayangnya reputasi mereka telah lama menghilang. Sedangkan untuk orang tua itu, setelah dia berhasil menetralkan serangan petir yang datang ke arah dirinya, kini dia pun melepaskan sebuah serangan ke arah Feng Hao dengan kekuatan penuhnya yang membuat Feng Hao dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya dan hanya akan bertahan dan mencoba meminta bantuan dari master kecil juga untuk dapat menahannya. Wah, gila. Ini mengerikan, ucap dari Feng Hao sebelum dia juga harus dihajar oleh petir gila lainnya. Dan jelas hal itu mengejutkan bagi Feng Hao. Selain dia harus bertahan dari hukuman surgawi, ternyata dia juga harus mencoba menahan serangan dari situasi itu. Namun melihat hal gila yang telah terjadi di ujung sana membuat para ciwi-ciwinya Feng Hao mereka semua khawatir. Itu sangat kuat. Apakah Feng Hao masih dapat bertahan? Pikir dari mereka. Ya, tentu saja. Sambut dari Junior Mo. Jika Feng Hao dia tidak dapat bertahan, maka hukuman surgawi akan segera menghilang. Namun karena hukuman surgawi masih terus berlangsung, ya artinya Feng Hao dia masih hidup. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, ia pun masih dapat bertahan dari serangan yang sebelumnya itu berkat bantuan dari master kecil. Hei bocah, aku tidak lagi dapat membantu dirimu. Aku telah mencapai batasku. Ya, aku mengerti master. Terima kasih. Di sini Feng Hao dia juga berujar kalau master kecil telah banyak menggunakan kekuatan aslinya. Jika master kecil terus menggunakan kekuatannya, maka master kecil dia akan menghilang untuk selama-lamanya. Maka dari itulah master, beristirahatlah sejenak, biar akulah yang mengurus sisanya. Baik, aku mengerti nak. Kau harus berhati-hati, ucap dari master kecil yang udah kelelahan. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun kembali bangkit dan dia mengeluarkan fighting spirit miliknya untuk dapat menghancurkan petir-petir gila yang gak ada habisnya. Bahkan saat ini Feng Hao dia pun ditekan sampai tersungkur saking kuatnya hukuman surgawi kali ini. Dan ketika Feng Hao dia telah pasrah dan tidak tahu lagi mau ngapain, dia hanya dapat pasrah. Namun ketika dia telah pasrah, tiba-tiba saja dia merasakan hawa panas di dalam tubuhnya yang muncul entah dari mana, memberikan sebuah kekuatan baru bagi Feng Hao untuk kembali menantang surga. Dan itu sungguh sangat gila bagi mereka yang menyaksikannya. Anak itu dia benar-benar gila, ucap dari mereka yang menyaksikannya. Dan melihat aksi dari Feng Hao membuat orang tua itu dia semakin tertarik. Nah, aku semakin tertarik dengan dirimu. Benarkah? Tapi maaf, aku tidak tertarik dengan orang tua seperti dirimu, ucap dari Feng Hao yang membuat orang tua itu dia kesal dan dia akan menghajar Feng Hao dari depan. Namun begitu dia mencoba menyerang Feng Hao dengan menggunakan tekniknya, di sini Yunzu dia pun datang dan langsung pasang badan. Orang tua itu dia langsung terhempas begitu serangannya mengenai Yunzu. Orang tua itu dia langsung merasakan efek balik gila, di mana Yunzu dia juga kesal dan langsung melepaskan sebuah serangan counter yang membuat Yunzu dia berujar, dasar orang jahat, kau hanyalah orang jahat yang mencoba melukai suamiku. Orang tua itu langsung tersungkur begitu Yunzu dia melepaskan sebuah serangan counter kecil miliknya. Ternyata itu cukup menghancurkan orang-orang dari klan Immortal. Bahkan kekuatan dari Yunzu lebih mengerikan lagi daripada hukuman surgawi yang dialami oleh Feng Hao, yang membuat orang tua dari klan Immortal itu dia pun tahu cuma ada satu langkah yang dapat dia lakukan ketika dia menghadapi sosok yang kuat seperti ini, yaitu ya melepaskan sebuah teknik untuk dapat kabur. Ya kabur dong. Orang tua itu dia kabur karena dia tahu tidak mungkin dapat mengalahkan Yunzu. Dan itu jelas membuat mereka yang melihatnya mereka heran lah.
Dan mereka yang melihatnya juga sadar kalau satu-satunya orang yang mungkin dapat menghancurkan seorang master Renaissance puncak hanya dengan satu gerakan kecil, pasti orang itu sangat kuat. Dan orang itu pasti paling tidak dia ada di ranah True Emperor. Dan itu membuat mereka berpikir kalau sepertinya wanita cantik itu dia ada di ranah True Emperor. Yang membuat Master Hao Tian dia juga bingung. Karena sudah sangat lama sekali bagi umat manusia ada yang dapat mencapai ranah True Emperor. So, siapa wanita itu sebenarnya? Pikir dari Master Hao. Dan untuk Feng Hao sendiri, ketika dia kembali bangkit, dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada wanita cantik itu. Terima kasih Beb telah membantu diriku. Sebelum Feng Hao lagi-lagi dihajar dong sama petir surgawi. Waduh. Namun di sini Feng Hao dia yang dipeluk oleh wanita cantik itu, dia pun sadar kalau wanita ini dia sangat kuat, dan itu membuat Feng Hao dia berujar, Beb, bisakah kau membantuku menyelesaikan hukuman surgawi ini? Tapi di sini Feng Hao dia kembali berpikir kalau hukuman surgawi terlalu berbahaya. Maka dari itulah tidak, kembalilah kau dulu dan bersembunyilah, di sini berbahaya, ucap dari Feng Hao. Yang kini Yunzu dia pun mengikuti apa kata dari Feng Hao dan mencoba untuk bersembunyi dari balik batu besar. Tapi anehnya di sini ternyata petir surgawi yang memang dikenal suka menyerang siapapun yang ada di bawahnya ternyata tidak berani menyentuh Yunzu, yang membuat Feng Hao dia berpikir, hei, bukankah ini aneh? Petir itu dia tidak berani menyerangnya. Jadi siapa wanita ini sebenarnya hingga membuat surga saja tidak berani menyentuhnya? Pikir dari Feng Hao. Dan selesailah cerita kita di sini dulu ya cuy ya, karena ini udah mentok cuy. Mentok sama roundnya, dan gue juga nggak nyangka ternyata dalam 3 bulan Feng Hao langsung mentok. Dari chapter 1 sampai ke chapter 400 berapa ini? Nggak tahu gue juga. 400-an lah, pokoknya udah mentok sama roundnya. Jadi sekarang tugas kalian adalah, ya tulislah di kolom komentar apa yang harus gue bacain lagi untuk besok. Karena ini udah mentok, gue gak tahu mau bahas apa lagi. Dan tulis aja di kolom komentar, dan sekiranya nanti malam gue bacain komentar kan, ini kayaknya oke nih. Gue baca ya malam-malam, pas paginya atau subuh gue bikin kontennya. Waduh, ya kayak gitulah biasanya kalau gue bikin konten. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan untuk Yuda, sorry cuy, gue gak bakal bahas Yuda karena memang gak ada yang nonton. Buat capek doang, capek-capek bikin gak ada yang nonton. Alamak, cuman dapat capeknya doang, yang nonton kagak ada. Lelah rasanya. Oke, itu alasannya kenapa gue gak lanjut Yuda. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.